Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya percaya pasti Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita beristirahat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa sangat baik. Kami mengucap syukur, kami memuji nama-Mu. Tuhan pelihara kami khusus sepanjang hari ini sampai dengan malam. Tuhan, kami mau beristirahat, namun sebelumnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuduskanlah seluruh kehidupan kami, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Galatia 5 ayat 13, demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tema renungan kita malam hari ini, kemerdekaan untuk Tuhan. Banyak orang Kristen berkata, yang terpenting bagiku, aku rajin ke gereja, rajin berdoa, tidak menolak iman dari kekristenan, rajin pelayanan. Nah, hal kegiatan seperti ini dapat menjadi kegiatan kekristenan rutinitas yang kosong. Kekristenan adalah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan kita harus benar-benar merdeka dan kita harus benar-benar menggunakan kemerdekaan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang saya ajukan kepada kita semua, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari apa? Merdeka dari kemalasan untuk memiliki keintiman rohani. Dalam Matius pasal 6 ayat 6 berfirman, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Yang pertama, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Kekeringan rohani bukanlah disebabkan banyaknya tantangan hidup, tapi karena kita tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bangunlah mesbah doa secara pribadi. Orang yang sudah dimerdekakan pasti mereka memiliki keintiman dengan Tuhan. Jadi ciri orang yang benar-benar sudah merdeka yaitu dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang sudah merdeka adalah merdeka dari kepahitan. Di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi orang yang benar-benar sudah merdeka dari dosa pasti tidak memiliki kepahitan hidup. Karena kepahitan adalah racun yang mematikan. Kita menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian, menyimpan amarah terhadap teman segereja, amarah terhadap gereja. Roh Kudus tidak bisa bekerja kalau kita tetap mengeraskan hati. Mari doakan orang yang menyakiti kita supaya kita bisa mengampuninya. Jadi orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari dosanya, dia yang pertama memiliki keintiman dengan Tuhan, yang kedua bebas atau merdeka dari kepahitan. Yang ketiga, orang yang sudah dimerdekakan dari dosanya, dia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kejatuhan banyak manusia adalah
ketika kita merasa mampu, tidak perlu melibatkan Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita merasa tidak mampu lagi. Seharusnya kita melibatkan Tuhan dalam segala langkah kita di setiap waktu. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih mengandalkan dirinya sendiri, itu berarti dia belum dimerdekakan dari dosa kesombongan. Yang keempat, orang yang sudah dimerdekakan pasti dia dapat mengekang lidahnya. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak bolehlah demikian terjadi. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita mengatakan kalau kita sudah dimerdekakan, tapi kita tidak bisa mengekang lidah kita. Lidah adalah alat komunikasi. Jangan kita gunakan lidah kita untuk hal-hal yang kotor, kata-kata yang kotor, kata-kata makian, gosip, memfitnah orang, berbohong. Nah, kalau demikian masih kita lakukan, berarti kita belum mengekang lidah kita, kita belum dimerdekakan dari dosa lidah. Dosa lidah artinya kita masih suka memaki, kata-kata kotor, kata-kata berdusta, kata-kata gosip, menyebarkan berita-berita fitnah atau hoax, berbohong. Itu dosa lidah. Firman Tuhan katakan dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah juga kita dapat mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan. Kristus sudah memerdekakan kita. Kita gunakan kemerdekaan kita untuk sesama kita. Marilah kita saling memberkati satu dengan yang lain menjelang hari Tuhan yang sudah dekat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, pulihkanlah hidup kami supaya kami memiliki keintiman kepadamu Tuhan. Kami dimerdekakan dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami menggunakan kemerdekaan ini untuk memberkati sesama kami manusia dan hidup kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami akan beristirahat. Namun sebelumnya, jikalau ada di antara kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus terjadilah kesembuhan. Apapun pergumulan-pergumulan kami, Tuhan tolong kami. Kami tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan terulur untuk menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami akan beristirahat, Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.